Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dikritik karena menampilkan dirinya sebagai pembela hak-hak Palestina sambil tetap memelihara hubungan militer yang erat dengan Amerika Serikat yang diyakini banyak orang melemahkan sikap pro-Palestina di Turki. Pada video ini kita akan membahas kritik yang berkembang atas pendekatan ganda Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan terhadap masalah Palestina, meskipun secara terbuka mengutuk tindakan Israel di Gaza dan menyebutnya sebagai genosida. Pemerintah Erdogan mengizinkan kapal militer AS seperti USS Wasp untuk berlabuh di pelabuhan Turki. Hal ini telah memicu protes luas di kalangan warga Turki yang melihat hal ini sebagai keterlibatan dalam konflik yang sedang berlangsung. Menyoroti paradoks antara retorika Erdogan dan aliansi strategis Turki dengan AS dan NATO yang mencakup penempatan pangkalan militer AS yang penting dan penerimaan bantuan militer yang substansial. Kontradiksi ini telah mengintensifkan sentimen anti-Amerika di Turki, dengan warga dan tokoh politik seperti Murat Akar dari Partai Komunis Turki menuduh Erdogan munafik dan mengkhianati perjuangan Palestina. Sikap Erdogan merupakan strategi politik yang diperhitungkan untuk menyeimbangkan kepentingan ekonomi dan strategis Turki dengan narasi politik domestiknya yang mungkin akan ditentang saat negara itu mendekati siklus pemilihan berikutnya. Murat Akad dan pemimpin protes lainnya menuduh pemerintah Erdogan membiarkan wilayahnya digunakan sebagai landasan peluncuran operasi militer AS yang mendukung tindakan Israel di Gaza. Para kritikus berpendapat bahwa kehadiran kapal angkatan laut AS di tanah Turki melambangkan kemunafikan pemerintah karena bertentangan dengan retorika pro-Palestina Erdogan. Retorika anti-Israel dan pro-Palestina Erdogan dilemahkan oleh kerjasama militer Turki yang berkelanjutan dengan AS dan hubungan ekonominya dengan Israel. Beberapa analis menggambarkan kebijakan luar negeri Erdogan sebagai permainan ganda yang menyeimbangkan kebutuhan Turki dan dukungan militer AS dengan narasi politik dalam negerinya sendiri. Ada yang percaya bahwa pemerintah Erdogan lebih peduli dengan menjaga kepentingan strategis dan hubungan ekonomi daripada mengambil tindakan berarti untuk mendukung perjuangan Palestina. Kehadiran kapal perang AS di pelabuhan Turki dipandang sebagai pengingat nyata keterlibatan Turki dengan mesin perang AS dan dukungan tidak langsungnya terhadap operasi militer Israel. Tekanan publik berpotensi memaksa Erdogan untuk mengambil sikap yang lebih konsisten terhadap konflik Gaza, menyelaraskan tindakan dengan retorikanya. Saat perhatian dunia terfokus pada krisis genosida yang meningkat di Gaza, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menampilkan dirinya sebagai pembela hak-hak Palestina yang gigih. Namun banyak kritikus berpendapat bahwa tindakannya menceritakan kisah yang berbeda. Sementara Erdogan secara terbuka mengutuk Israel dan memperjuangkan perjuangan Palestina, pemerintahnya secara bersamaan mempertahankan hubungan dekat dengan militer Amerika Serikat. Hubungan yang menurut orang merusak retorika pro-Palestina di Turki. Dalam beberapa hari terakhir, warga Turki turun ke jalan untuk memprotes apa yang mereka lihat sebagai tindakan bermuka dua. Dalam beberapa hari terakhir, warga Turki turun ke jalan untuk memprotes apa yang mereka lihat sebagai tindakan bermuka dua pemerintahan mereka. Kedatangan USS Wasp, kapal angkatan laut AS yang berlabuh di kota pelabuhan Izmir, Turki, memicu kemarahan dengan ribuan orang berunjuk rasa menentang kehadiran militer AS dan keterlibatan Erdogan dalam genosida yang sedang berlangsung di Gaza. Paradoks antara pernyataan publik Erdogan dan tindakan pemerintahannya ini semakin sulit diabaikan. Kedatangan USS Wasp di kota pelabuhan Izmir di Laut Aegea, Turki, disambut dengan protes yang meluas. Ribuan warga Turki berkumpul melambaikan bendera Palestina dan meneriakkan slogan-slogan anti-perang. Bagi banyak orang, berlabuhnya kapal perang AS di perairan Turki merupakan simbol nyata keterlibatan diam-diam negara mereka dalam dukungan militer AS untuk Israel. Murat Akad, anggota Dewan Partai Komunis Turki, adalah salah satu tokoh kunci dalam penentangan terhadap kehadiran AS.
Akad dan pemimpin protes lainnya menuduh pemerintah Turki membiarkan wilayahnya digunakan sebagai landasan peluncuran operasi militer AS yang secara langsung atau tidak langsung mendukung genosida di Israel, di Gaza. Kehadiran Angkatan Laut AS di tanah Turki melambangkan kemunafikan pemerintah kami, kata Akad. Sementara Erdogan memberikan pidato yang berapi-api tentang berdiri bersama Palestina. Ia menyambut baik kekuatan yang mempersenjatai Israel dan mendukung mesin perang tersebut. Meningkatnya sentimen anti-Amerika di Turki. Sentimen anti-Amerika bukanlah hal baru di Turki, tetapi sentimen ini telah mencapai titik tertinggi karena warga Turki semakin menganggap tindakan militer AS sebagai penyebab penderitaan warga Palestina. Protes terhadap kapal Angkatan Laut AS telah meletus di banyak kota, dengan Izmir menjadi kota terbesar paling nyata. Pelabuhnya USS Wasp, simbol kekuatan Angkatan Laut AS, terjadi pada saat AS memberikan bantuan militer dan keuangan yang signifikan kepada Israel, yang menuai kritik internasional yang luas atas perannya dalam genosida tersebut. Menurut sebuah laporan oleh Congressional Research Service, AS telah memberikan Israel lebih dari 3,8 miliar dolar setiap tahunnya dalam bentuk bantuan militer yang mendanai sistem persenjataan canggih yang digunakan dalam operasi melawan Gaza. Bagi banyak orang Turki, kehadiran kapal perang AS di tanah mereka merupakan pengingat nyata bahwa pemerintahan mereka, meskipun retorikanya pro-Palestina, tetapi tetap terlibat erat dengan mesin perang AS. Permainan ganda Erdogan. Strategi politik Erdogan telah lama ditentukan dengan menyeimbangkan berbagai kepentingan yang saling bertentangan. Di satu sisi, ia menampilkan dirinya sebagai pembela kaum muslim yang tertindas di seluruh dunia, dengan Palestina sebagai pilar utama retorikanya. Di sisi lain, aliansi strategis Turki dengan AS dan NATO mempersulit kemampuannya untuk sepenuhnya menjauhkan pemerintahannya dari kepentingan militer Barat. Di depan publik, Erdogan merupakan salah satu pengkritik paling vokal atas tindakan militer Israel di Gaza. Ia kerap menggunakan retorika yang pedas, menyebut tindakan Israel sebagai genosida dan menuduh Barat menutup mata terhadap penderitaan Palestina. Namun, di balik retorika ini terdapat kenyataan yang berbeda. Keanggotaan Turki di NATO dan kerjasama militernya yang berkelanjutan dengan AS merupakan salah satu pilar kebijakan luar negerinya. Turki menjadi tuan rumah bagi sejumlah instalasi militer utama AS, termasuk pangkalan udara Incirlik, yang sangat penting bagi operasi AS di Timur Tengah. Pangkalan tersebut telah digunakan untuk operasi pengumpulan intelijen dan operasi pesawat nirawak yang sebagian besar terkait dengan aktivitas AS di zona konflik seperti Suriah, Irak, dan secara tidak langsung di Gaza. Aliansi militer ini tidak memudar, meskipun retorika Erdogan yang anti-Barat semakin meningkat. Menurut laporan tahun 2022 oleh SIPRI atau Institut Penelitian Perdamaian Internasional Stockholm, Turki tetap menjadi salah satu negara penerima dukungan militer AS terbesar, meskipun hubungan geopolitik antara kedua negara semakin tegang. Pemerintah Erdogan terus menyeimbangkan kebutuhannya dan dukungan militer AS dengan narasi politik dalam negerinya yang sangat bergantung pada retorika anti-Israel dan pro-Palestina. Tindakan penyeimbangan ini merupakan bagian dari apa yang oleh banyak analis digambarkan sebagai permainan ganda Erdogan dan kemampuannya untuk mempertahankan hubungan yang kuat dengan AS sekaligus memposisikan dirinya sebagai pemimpin di dunia muslim telah memungkinkan Erdogan untuk mempertahankan kekuasaan di dalam negeri. Tetapi hal itu juga telah mengungkapkan kontradiksi dalam kebijakan luar negerinya. Bagi kritikus seperti Murat Akad, hubungan dekat Erdogan dengan militer AS membuat Turki terlibat dalam terorisme di Gaza. Akad dan anggota Partai Komunis Turki lainnya melihat tindakan pemerintah mereka sebagai pengkhianatan terhadap perjuangan Palestina dengan mengizinkan kapal perang AS berlabuh di pelabuhan Turki dan dengan mempertahankan hubungan militer strategis dengan AS. Mereka berpendapat Turki secara aktif berkontribusi pada mesin perang yang memicu terorisme Israel. Pidato Erdogan tidak berarti apa-apa jika tindakannya mengatakan sebaliknya, kata Akad.
Jika Turki benar-benar mendukung rakyat Gaza, kami tidak akan mengizinkan kapal-kapal perang Amerika memasuki pelabuhan kami. Kami tidak akan mengizinkan tanah kami digunakan untuk operasi militer Amerika yang mendukung Israel. Sementara pidato-pidato berapi-api Erdogan terhadap Israel mendominasi berita utama, pemerintahannya tetap bungkam mengenai isu-isu utama seperti keberadaan pangkalan militer AS yang terus berlanjut di Turki dan perang yang mungkin dimainkan pangkalan-pangkalan tersebut dalam mendukung operasi militer Israel. Keheningan ini sangat mencolok mengingat skala krisis kemanusiaan di Gaza. Menurut Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau OCHA, konflik baru-baru ini telah menyebabkan kematian lebih dari 4.000 warga Palestina, dengan ribuan lainnya terluka dan mengungsi. Penghancuran infrastruktur sipil, termasuk rumah sakit dan sekolah, telah menuai kecaman luas dari organisasi-organisasi hak asasi manusia. Namun pemerintah Turki tetap berfokus pada retorika anti-Israel daripada mengatasi keterlibatannya sendiri. Kerjasama Turki yang berkelanjutan dengan AS dan NATO bukan hanya tentang aliansi militer. Perekonomian negara itu juga memainkan peran penting dalam membentuk kebijakan luar negerinya. Ketergantungan Turki pada perdagangan, investasi, dan teknologi militer Barat berarti bahwa Erdogan harus berhati-hati dalam menjalankan hubungannya dengan AS, bahkan jika hal itu bertentangan dengan pesan politik dalam negerinya. Meskipun Erdogan mengkritik keras Israel, Turki tetap menjadi salah satu mitra dagang terpenting Israel di kawasan tersebut. Menurut Institut Statistik Turki, perdagangan bilateral antara Israel dan Turki mencapai 6,2 miliar pada tahun 2021, meningkat hampir 30% dari tahun sebelumnya. Saling ketergantungan ekonomi ini semakin memperumit sikap Turki terhadap konflik Gaza, karena tindakan apapun yang berarti terhadap Israel akan berdampak signifikan terhadap ekonomi Ankara. Keengganan Erdogan untuk memutuskan hubungan dengan AS dan Israel mencerminkan realitas geopolitik yang lebih luas. Lokasi strategis Turki di persimpangan Eropa dan Timur Tengah menjadikannya pemain penting dalam diplomasi regional. Namun posisi ini juga memaksa Turki untuk berjalan di atas tali di antara berbagai kepentingan yang bersaing. Di satu sisi, Erdogan harus menenangkan basis domestiknya yang sangat bersimpati terhadap perjuangan Palestina. Di sisi lain, ia harus memastikan bahwa kepentingan strategis dan ekonomi Turki tetap terlindungi. Hal ini memerlukan hubungan yang kuat dengan AS dan NATO, bahkan ketika pemerintahannya mengkritik dukungan Barat terhadap Israel. Meningkatnya protes di Turki terhadap kehadiran militer AS dan tindakan Erdogan yang bermuka dua menunjukkan bahwa masyarakat semakin frustasi dengan kebijakan pemerintah yang kontradiktif. Warga Turki, khususnya yang mendukung perjuangan Palestina, menyerukan pendekatan yang lebih konsisten yang menyelaraskan tindakan negaranya dengan retorikanya. Para analis terbagi pendapatnya. Sebagian yakin bahwa pendekatan Erdogan baru-baru ini kepada AS, termasuk mengizinkan kapal-kapal angkatan laut AS berlabuh di pelabuhan-pelabuhan Turki, menunjukkan bahwa pemerintahannya tidak mungkin mengubah arah. Yang lain berpendapat bahwa tekanan publik yang berkelanjutan dapat memaksa Erdogan untuk mengambil sikap yang lebih konsisten, terutama saat Turki memasuki siklus pemilihan berikutnya. Citra Erdogan yang dibangun dengan cermat sebagai pejuang perjuangan Palestina semakin dipertanyakan, baik di dalam negeri Turki maupun di luar negeri. Meskipun pidatonya dipenuhi dengan kecaman pedas terhadap Israel dan janji solidaritas dengan Gaza, tindakannya menceritakan kisah yang berbeda. Penambatan kapal angkatan laut AS, kerjasama militer yang berkelanjutan dengan NATO, dan bahkan hubungan ekonomi dengan Israel semuanya menunjukkan bahwa pemerintah lebih peduli dengan mempertahankan kepentingan strategisnya daripada mengambil tindakan yang berarti untuk mendukung Palestina. Saat warga Turki terus memprotes keterlibatan pemerintah mereka dalam genosida di Gaza, dunia mengamati apakah Erdogan akhirnya akan dimintai pertanggungjawaban atas tindakannya yang bermuka dua. Namun untuk saat ini, Turki masih terperangkap dalam jaringan kontradiksi, dengan pemerintahannya yang secara bersamaan mendukung mesin perang AS sambil berpura-pura berpihak pada Gaza.